Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hati minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhussu khususan ila al-imam an-Nawawi anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sebelum kita ngaji, mari kita membaca niat belajar dulu sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita yang sanadnya sampai kepada Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Kula kriyin panjenengan yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Dungane sampai mriki boten usah ditambahi bismikallahumma ahya wa bismika amut. Niku dungane turu hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dumateng para kiai, para asatid, para bini sepuh Masjid An-Nur yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kenikmatan yang sangat luar biasa besarnya ketika kula panjenengan masih dimudahkan oleh Allah bisa memakmurkan Masjid An-Nur ini untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, khususnya sholatus subuh, sholat berjamaah subuh, yang kemudian kita rangkai dengan majelis taklim seperti pagi hari ini. Ada satu keterangan hadirin di dalam ungkapan kitab Tafsir As-Sirajul Munir karya Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Ada sebuah hadis qudsi
kurang lebihnya berkaitan orang yang melaksanakan jamaah subuh, bahwasanya malaikat yang baru datang dari langit ketika di waktu pagi, datangnya para malaikat itu adalah di waktu subuh, dan titik kumpulnya di tempat di mana ada sholatul jamaah subuh. Dan malaikat yang selesai tugasnya di malam itu sampai pagi harinya berangkat ke langit pun mereka berkumpul semua di mana ada sholat jamaah subuh. Paling mudah tentunya didapati di masjid, hadirin. Nah, malaikat yang kemudian sudah selesai tugasnya naik ke atas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian melaporkan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kami meninggalkan hamba-hambamu, mereka sedang melaksanakan sholat berjamaah subuh. Sedangkan kemudian malaikat yang baru datang pun dia juga melapor kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku mendapati hamba-hambamu sedang melaksanakan sholat berjamaah subuh. Karena semua masukan baik seperti ini, kemudian Allah menandaskan dalam ungkapan akhir hadis qudsi itu, Ishhadu ya malaikati fa inni, saksikanlah wahai para malaikatku, fa inni aghfiru lahum jami'an, atau kama qala, saya sesungguhnya, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melaksanakan jamaah subuh itu. Mugi-mugi barokah kula jenengan salat jamaah subuh tiap hari, barokah jamaah 5 waktu wonten masjid yang kita cintai ini, dosa-dosa kula panjenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Iman ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah. Kitalah orang-orang yang pantas mendapatkan ridha Allah dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan menyampaikan satu hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang biasa dipegang oleh para kiai, para habaib, para asatid. Salah satu kitab hadis sekalipun tipis tapi barokah sangat, kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Muhyi Sunnah Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita ambil Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat. Hadisnya berasal dari sahabat yang senior, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan hadisnya ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai disebut dalam ungkapan ini, Rasul itu wahwa shadiqul masduq. Rasul itu adalah sosok manusia as-shadiq, kalau ngomong berbicara pasti benar, karena senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah melewati wahyu. Al-masduq, dan apa yang disampaikan Rasul sekalipun hari ini belum terbukti, sekalipun barang gaib, kula panjenengan harus pasti dibenarkan, sebab Rasul tidak akan mengucap kecuali yang benar. Maka beliau mendapatkan julukan As-Shadiqul Masduq. Apa yang kemudian disampaikan oleh Rasul? Beliau mengatakan, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, atau sesungguhnya setiap di antara kalian, yujma'u,
dikumpulkan khalquhu penciptaannya fi batni ummihi di dalam rahim atau perut ibunya. Setiap di antara kula panjenengan, kalau memang ditakdirkan manusia ini jadi manusia yang nanti akan dilahirkan oleh seorang ibu, ya, dia akan kemudian terkumpul di dalam batni ummih, dalam perut ibunya, dalam rahim seorang perempuan, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari dalam bentuk nutfah, ngapunten, air mani. Kalau memang ditakdirkan jadi air mani itu ada di dalam rahimnya istri seorang suami ini. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berlanjut 40 hari kemudian yang air mani tadi ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi manusia berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah, hadirin. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalika. 40 hari kemudian yang ketiga, yang tadinya 'alaqah, bentuknya segumpal darah, berubah menjadi mudghah, segumpal daging, mithla dzalika, 40 hari yang ketiga. Kemudian berlanjut lagi 40 hari kemudian, tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian diperintahkanlah malaikat yang bertugas untuk ini. Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat itu, fayunfakhu fihi ruh. Kemudian rohnya itu ditiupkan pada calon jabang bayi, calon manusia ini. Begitu ditiupkan roh, berarti ada kemungkinan besar dia hidup. Nah, kemudian ketika ditakdirkan dia sudah mau hidup, tinggal dilahirkan, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, maka malaikat itu diperintah oleh Allah untuk menulis 4 takdir yang tidak akan pernah meleset. Takdirnya pasti, hadirin. Yang kemudian pertama, bikatsbi rizkihi, dia sudah ditulis berapa rizkinya, mulai dari lahir sampai nanti matinya, rizkinya berapa sudah selesai ditulis. Wa ajalihi, berapa umur dan usianya, nanti wafat tahun berapa, ya, ini kemudian ajal kematiannya sudah ditulis. Wa amalihi, tingkahnya, tingkah polahnya apa saja, amalnya apa saja, berbagai macam hal, semuanya sudah ada tulisannya. Kemudian yang keempat, wa syaqiyun au sa'idun, ini yang kita bahas. Dia bakal ketika lahir dan nanti besar menjadi manusia yang syaqi, manusia yang celaka, na'udzubillah min dzalik, au sa'idun, atau manusia yang bahagia, sedangkan tulisannya, catatan takdirnya sudah ada. Kula panjenengan tinggal menjalaninya. Kalau kemudian di antara kita kemudian berpikir, lah kalau sudah menjalani ya gak usah lapo-lapo, Ustaz, wis ngelundung aja apa jarine. Mboten ngoten, hadirin. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada ruang waktu di antara kula panjenengan niki yang kita tidak tahu akhiran manusia itu bagaimana, maka kula pengen tetap ikhtiar untuk menjadi orang yang baik. Sebab di dalam hadis yang lain, Gusti Kanjeng Nabi setelah menjelaskan penduduk surga itu sudah ada orangnya, penduduk neraka itu sudah ada orangnya, tapi hadisnya ditutup Nabi dengan ungkapan wonten nasihuddin, ya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah kalian, beramalah kalian, sebab setiap manusia dimudahkan untuk apa dia diciptakan.
Kalau kemudian dia ahlul jannah, memang diciptakan menjadi penduduk surga, dalam kehidupan kesehariannya akhirnya mengalir, ujung-ujungnya menutup diri dengan husnul khotimah, itu sudah dimudahkan oleh Allah. Kemudian kalau dia memang diciptakan menjadi ahlun nar, na'udzubillah min dzalik, bakal menempati neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik, dalam kehidupannya arahnya kemudian dimudahkan untuk melakukan perbuatan ahlun nar, ujung-ujungnya dia masuk neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu hadirin, sedanten memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita masih punya ikhtiar. Kita kemudian masih punya akal sehat, bisa menentukan ini bisa menjadikan kulon jenengan dapat surga, ini bisa menjadikan neraka, ini hak, ini batil. Semuanya masih kita diberi ruang ikhtiar. Maka berbuatlah yang semaksimal mungkin. Semuanya tidak boleh kemudian menjustifikasi kalau sudah begini ya buat apa kita harus kemudian melakukan amal. Masih gak lapo-lapo janji swarga ya swarga, lek gak lapo-lapo masih ibadah ya lek neraka. Itu sudah menentukan sebelum dia mengalami. Itu namanya kurang ajar hadirin. Ya, kenapa? Belum sampai di sana dia sudah menentukan dulu. Padahal yang bisa menentukan cukup Allah, hanya Allah. Nah, karena kita tidak tahu, ikhtiar hadirin. Dan ikhtiar yang paling aman, ikhtiar berbuat kebaikan. Wis gak lapo-lapo wis anjanin swarga. Wah, memang dia ditakdirkan menjadi ahlun nar, sehingga seperti itu. Oleh karena itu, melaksanakan sholat jamaah, ngaji seperti pagi hari ini, berbuat kebaikan apapun, ini bagian rentetan runtutan ikhtiar kita untuk menjadi orang ahlul jannah yang ujung-ujungnya kula panjenengan wafatnya husnul khatimah. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beruntunglah ulama kemudian memberikan sinyal-sinyal tertentu. Salah satunya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, memang madhabnya Hambali. Beliau di dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, salah satu dari banyak karya beliau memberikan tanda-tanda orang ini memang diciptakan kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi sa'id, orang yang bahagia. Syaqi, orang yang celaka. Itu ada tanda-tandanya. Ini yang kita bahas pagi hari ini. Sehingga kalau kemudian tanda-tanda sa'adah, kebahagiaan ini pada kita, syukur, alhamdulillah. Berarti pupuk istiqomah sing ngajek kados ngoten. Sampai kapan Ustaz? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian kepada kita. Harus tanda-tanda ini harus ada terus. Dalam ungkapan kitab Fawaidul Fawaid dikatakan, min alamati sa'adati wal falahi, sebagian dari tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu memang ditakdir oleh Allah ketika sebelum lahirnya, au sa'idun, orang yang bahagia. Itu ada tanda, 5 tanda hadirin. 1, kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Tanda orang sa'id, tanda orang bahagia. Bu, kok gak ada suaranya ini? Tanda orang yang bahagia itu yang pertama adalah kullama zida fi ilmihi, ketika dia ditambah ilmunya oleh Allah, zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi,
maka dia ditambah rasa tawaduknya, ditambah rasa rahmatnya. Niki tanda orang yang sa'adah, orang yang sa'id. Jadi semua bahagia dan celaka itu memang ditentukan sebelum lahir, tapi ada sinyalnya. Orang-orang itu ada tandanya, saya diciptakan menjadi orang yang sa'adah, kemudian ada tandanya. Satu, ketika dia ditambah ilmunya oleh Allah, maka ditambah pula perasaan tawadhu, rendah hatinya, jauh dari perasaan angkuh. Tambah ilmu, kados kemudian ilmunya padi, tambah menunduk hadirin. Tambah kemudian ditambah ilmu, kados kemudian padi hadirin, tambah menunduk. Ya. Kemudian ditambah ilmunya, tambah ulas asihnya dumateng hamba Allah, makhluk Allah, hayawan apapun bentuknya, rahmatnya kemudian ditambah. Makanya ya, orang-orang yang demikian ini orang yang semakin alim, semakin bertambah ilmunya, kula pengen tingali ketawaduannya bertambah, kemudian rahmatnya bertambah dumateng siapapun. Kalau dia seorang pengasuh pondok, nang santri ini donga akan gak entek-entek, donga akan masyarakatnya didongakno, siapapun didongakno sae. Rahmatnya dia kepingin semua orang itu selamat dunia akhirat tadi. Rahmatnya begitu. Dan kemudian ketika bertambah ilmunya, malah dia mengaku masih belum bisa apa-apa. Padahal ilmunya sudah sangat luar biasa. Dia mengatakan, kula tasik dereng saged napa-napa. Sik masih dia ngaji. Bagaimana sosok Syekhona Khalil Bangkalan, seorang yang dikenal alim alamah, guru dari berbagai macam ulama yang ada di Jawa ini. Syekhona Khalil Bangkalan begitu mendengar bahwasanya salah satu murid kesayangannya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sudah membuka pesantren di Tebuireng, sudah mulai banyak santrinya, sudah senantiasa semakin banyak santrinya dan kelihatannya manfaat, sehingga kemudian beliau untuk melegitimasi keilmuannya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari muridnya ini, sosok ulama guru yang demikian datang ke pesantren Tebuireng hadirin. Ketika datang bulan Ramadan, kebiasaan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari hataman kitab hadis Sahih Bukhari. Salah satu kemudian pesertanya Syekhuna Khalil Bangkalan. Begitu tahu yang kemudian hadir gurunya, kaget Syekh. Ya, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dipersilahkan untuk ngajar. Kata Syekhona Khalil, enggak, baca terus, supaya kemudian saya duduk kepingin mendengarkan apa yang sedang kau baca. Luar biasa. Tidak kurang dari itu pun ya, Kiai Yakub Panji Sidoarjo, ya, pondok pesantren Panji, beliau adalah mertua pertama Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu beliau tahu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari membuka pengajian Ramadan tiap tahun, datang ikut ngaji. Tidak sampai seperti itu ya, begitu dia kemudian selesai ngaji, dia dulu keluar, ditata sandalnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal mantunya, muridnya dulu itu. Dia ingin kemudian menunjukkan bertambah ilmunya seseorang, bertambah ketawaduannya, rendah hati kepada siapapun. Bertambah ilmunya seseorang, tambah rasa rahmatnya, kasih sayangnya kepada kepada siapapun saja. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tanda orang itu sa'adah. Memang diciptakan oleh Allah sa'id, orang yang bahagia.
wa kullama zita fi amalihi, ketika dia ditambah amal ibadahnya, amal kebaikannya, zita fi khaufihi wa hadarihi, bertambah rasa takutnya, semakin ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa ibadah kok mudah, dia tambah khawatir hadirin. Jangan-jangan ibadah saya ini bukan lillah karena Allah. Cek delok menungso kula niki tiyang sing kathah ngeten, tambah takut dia. Atau kemudian dalam proses ibadahnya itu kemudian ditambah perasaan takutnya, selesai ibadah dia takut. Jangan-jangan ibadah saya ini masih belum tepat, tak tambah malih, tambah. Jadi istiqomah bukan sekedar istiqomah, ibadahnya semakin meningkat, apa? Perasaan khaufan lillah, rasa takutnya kepada Allah membawa ibadahnya senantiasa dia tambah. Hari ini saya bisa melakukan, besok harus lebih baik lagi. Belum tentu, kita nggak tahu amal yang kita lakukan hari ini diterima atau tidak, hanya Allah yang tahu. Yang terpenting saya besok harus membuat amal yang lebih baik lagi. Khawatir hari ini masih diterima oleh Allah. Loh, perasaan begitu. Ya, sehingga kalau kemudian perasaan orang yang semacam ini ketika datang bulan Ramadan, berapa banyak tiang-tiang niku mulai Rajab donga hadirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berapa banyak yang kepingin mendapatkan bulan Ramadan, belum habis Ramadannya, belum habis bulan Rajab, belum habis bulan Rajabnya sampun dipanggil kalian Gusti Allah. Belum habis bulan Sya'bannya sudah pindah rumahnya ke kuburan samaan hadirin. Kok kemudian sedangkan kula panjenengan begitu Ramadan kula pengen masih diberikan sehat walafiat oleh Allah. Loh, ini merupakan kenikmatan. Maka kemudian ketika dia tahu seperti itu, dia kemudian Ramadan itu digunakan sebaik-baiknya. Dia tambah amalnya, dia tambah kebajikannya, dia tambah kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Khawatir belum tentu tahun depan dia mendapatkan Ramadan lagi. Khawatir dia nggak sampai akhir Ramadan. Hari ini harus yang terbaik pokoknya. Sampai begitu. Kalau ada di antara panjenengan punya perasaan yang demikian itu alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia. Lek kula pengen nggadahi perasaan ngoten, alhamdulillah. Itu perasaan saya, terus tingkatkan amal itu. Jangan sudah merasa banyak amal, karena kita belum tentu amal kita diterima oleh Allah. Ya, jadi kula pengen sudah melakukan hari ini, ya bocah gak salah jamaah wis mari wingi cukup. Lo jangan, ya ibadah itu harus istiqomah ajak sampai kapanpun hadirin. Nah, yang ketiga, tanda alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia itu, wa kullama zita fi umrihi naqasa min hirsihi. Wa kullama, ketika zita ditambah, fi umrihi umurnya, ketika ditambah usianya, naqasa berkuranglah, min hirsihi rasa tamaknya dengan harta. Perasaan kemudian memburu harta itu sudah semakin berkurang hadirin. Dados lek tambah umur, apalagi ngapunten hadirin, umat Gusti Kanjeng Nabi niki usianya mboten panjang. Dawuhipun Kanjeng Nabi wonten Sabil Iddikar Habibul Haddad, ma baina sittin au sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia-usia umat iki gak 60 tahun atau 70 tahun. Mboten panjang. Jadi kalau di antara bapak-bapak yang duduk, ibu-ibu yang duduk ini usianya sudah 50 tahun,
berarti kurang 2 kali pilkada jenengan tadi. Ya, berarti 2 kali pilkada 10 tahun. Kalau di antara kula panjenengan sudah kemudian ya usianya 60 tahun, wah itu berarti lampu kuning perapatan Kasin hadirin. Ya, berarti enggak lama lagi. Kalau kemudian ada di antara jenengan 70 80 sehat, bonus saking Gusti Allah agar kemudian bisa menambah ketaatan dan ibadah. Itu luar biasa. Nah, oleh karena itu bertambah tanda orang yang bahagia, bertambah usianya, tambah mengurangi aktivitas dunianya, banyak-banyak aktivitas akhiratnya. Dados jenengan 60 sudah purna tugas, sudah pensiun 60 ke atas. Jadi kalau dipadosi anak putu paling gampang golek. Ten pun Mbah mulai nok Masjid An-Nur, bu iktikaf, bu jamaah, bu kegiatan ten masjid paling gampang digawe ten masjid. Ya, kalau Mbah mulai nok masjid paling gampang. Ya, jangan sampai kesulitan. Nang Mbah mulai boten semerap, buan dino ngelideng ae kayaknya. Boten semeratan pundi. Ojo sampai hadirin, ya, ojo sampai yang demikian. Kalau wingi ketemu ten mriko lho, perapatan mriko. Sakniki ngono golek cek angele. Ya, ngalang-alek pang ae kok wong kangelane golekane. Nah, jadi lek bertambah usianya itu sudah mengurangi aktivitas dunianya, lebih kemudian aktivitas akhiratnya. Dunya nggih secukupnya hadirin, bukan tidak secukupnya karena kita kemudian untuk kehidupan kita, tapi nuansa akhiratnya sudah lebih kental. Sebab apa? Tidak lama usianya lagi sudah dihabis. Berarti dia harus mengumpulkan zatul akhirah, bekal akhiratnya sebanyak-banyaknya. Sebab dunya niki mboten lama hadirin. Dawuhipun Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Ngoten. Dawuh Imam Syafi'i ngoten. Ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Dunia ini cuma sesaat, gak suwe kok. Kemarin kita lihat masih anak-anak loh, sekarang kok sudah punya anak, kok cepat temen. Dunia itu begitu. Ya, kemarin masih kelihatan belum kawin, saiki wis duwe putu. Loh kok cepet yang demikian itu. Betapa cepatnya dunia, sesaat. Karena sesaat itu kata Imam Syafi'i, faja'alha ta'ah, jadikan dia itu ketaatan dan ibadah. Enggak ada lagi hadirin. Sekalipun kalau pengen bekerja pun semua diniati untuk niatan ibadah. Jangan sampai kemudian pengen sekedar bekerja tidak niatan ibadah. Bekerja kalau diniati untuk ibadah tetap nilainya jadi pahala dia. Sebab panjenengan berangkat dari rumah keluar, ya Allah, kula kepingin bekerja golek barang halal, mencukupi anak, istri saya dan keluarga. Kalau lebih nanti saya berikan kepada kerabat tetangga saya yang butuh untuk perjuangan Islam. Kula niat golek sing halal ya Allah. Ya, begitu berangkat yang semacam itu, perjalanan panjang, kelihatannya jual beli, kelihatannya membawa barang, diantarkan kepada yang pesen dan sebagainya, kelihatannya ngoten, tapi nilainya ibadah. Sebab nopo? Golek barang halal. Hadis Kanjeng Nabi wonten Ihya, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari barang halal wajib bagi seorang muslim. Lho, bahasa wajib itu lek dilakoni golek sing halal nggih akhire ganjaran, wong wajib ngoten. Nah, sehingga dalam ungkapan hadis yang lain dikatakan ada dosa-dosa tertentu tidak diampuni oleh Allah, tidak bisa dimaafkan kecuali dengan bisa dimaafkan oleh Allah sebab lelahnya dia seharian mencari barang yang halal.
Begitu orang ini istirahat di waktu malam, bata maghfuran lahu, malamnya itu diampuni oleh Allah sebab lelahnya mencari barang yang halal. Nah, oleh karena itu mencari begini pun boleh. Tetapi ditambah ketika usianya semakin kemudian bertambah usia, kecintaan kepada duniawi harus semakin dilepaskan. Kemudian ambisi kepada duniawi juga harus sudah dilepaskan. Yang dicari adalah akhirat, akhirat dan akhirat. Jadi madosi panjenengan sing paling gampang lek golek iku dono majelis taklim, tahlil, istighosah, masjid. Ngoten lho hadirin. Nek endi nak mbahmu? Wingi nek kafe, Mbah. Mbok nek apa iku? Kafe pojok ngono lho sing akeh. Aja sampai hadirin. Ya harus di tempat yang biasa, nuansa-nuansanya akhirat ini. Ya. Wa kullama zita fi mali. Ini yang keempat, alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan yang keempat. Wa kullama zita fi malihi, ketika dia ditambah harta bendanya oleh Allah, zita, maka ditambah fi sakhaihi wa badlihi, kemudian ditambah apa? Sakhanya ditambah, kemudian sifat pemurahnya ditambah oleh Allah. Begitu kemudian dia ditambah hartanya oleh Allah, tambah seneng sedekah hadirin. Kemarin kehidupannya pas-pasan, ya dia sudah seneng sedekah. Tapi sakjane kemudian dia mendapatkan kemurahan rezeki, iso tuku iki, sedekah nang masjid tambah kathah. Sedekah nang tangga sapa ae disantuni. Sedekah kepada siapapun yang membutuhkan, dia hadir di situ. Masya Allah, orang ini tambah hartanya, tambah ke sedekah. Ini alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan. Ya, kok kemudian tambah suki, kok tambah medit hadirin. Wah niki alamat iki hadirin sudah. Ya. Jadi alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia itu ya adalah ketika kemudian ditambah hartanya oleh Allah, bertambah perasaan empati sosialnya, kepedulian sosialnya, gampang membantu orang yang membutuhkan, hartanya digunakan untuk di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini tanda yang keempat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada ungkapan athar wonten kitab Al-Jami'us Shaghir juz yang kedua. Ada ungkapannya seperti ini hadirin. Shadaqatul mar'il muslimi tazidu fil umri. Sedekahnya seorang muslim bisa menambah usianya. Seorang muslim ketika dia bersedekah tentunya di jalan Allah, kepada siapapun dia bersedekah, mungkin kepada kerabatnya, tetangganya, atau digunakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, kados datang masjid ngaten iki. Sedekahnya seorang muslim bisa menambah usianya. Wa tamna'u mitatasu'i, ya, sedekahnya itu mencegah dirinya untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa yudhibullahu ta'ala biha, Allah ta'ala menghilangkan dengan sedekahnya itu al-fakhra wal kibra, kesombongan dan keangkuhan dan kesombongan dari orang tersebut. Orang itu ahli sedekah malah kemudian dikikis perasaan angkuh dan sombongnya oleh Allah. Berarti kebalikannya, Ustaz TK tahu sedekah ya sombong nih hadirin, enggak tahu sedekah. Ya ini. Oleh karena itu ya ada ungkapan athar seperti itu. Makanya kalau kemudian panjenengan kemudian ingin kemudian minimal usianya ditambah, dalam artian bisa barokahnya ditambah oleh Allah, yang senang sedekah. Wis kados ibu-ibu ini loh, Bu.
Bu, ya seperti ibu-ibu lah. Kalau datang ke masjid kan kemudian kotak amal yang dituju ibu-ibu lah. Kalau sudah datang ke masjid, yang pertama kotak amal. Tak ngoten Bu? Nggih. Begitu kemudian kotak amal ditekani langsung dileponi. Cuman ono suarane klotak. Klotak itu berarti 500-an rulek. Klotak kira tok banter berarti 1000 sitok hadirin. Ya. Oleh mboten napa-napa, tapi buan dinten yang demikian itu. Sing garakno masjid ndang mari ya dhuwit sing ngoten niku buan dina ngoten niku hadirin. Lek ngenteni proposal bolak-balik prosut hadirin. Ya niki. Ya sing pasti kok jamaah dhewe ngeten iki hadirin. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat hadirin. Sedangkan alamatu sa'adah, tanda kebahagiaan yang kelima, dawuhipun Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa kullama zita fi qadrihi wajahihi, ketika ditambah kedudukannya, kemudian semakin dia terkenal di tengah masyarakat, zita fi qurbihi minan nasi, ditambah malah semakin dekat dengan manusia yang lain. Artinya dia kemudian gampang menjadi pemimpin, kemudian diangkat menjadi pemimpin, menjadi orang yang kemudian disungkani, tambah cedek dengan masyarakat bawah, sehingga bisa merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Dicontohkan dalam kehidupan Khulafaur Rasyidun, Al-Imam Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seluruh Amirul Mukminin sama, tapi yang paling menonjol dalam hal ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang tiap malam jarang tidur. Dia kemudian kalau malam sebelum dia selesai tahajudnya, dia kemudian jalan masuk lorong-lorong di kota Madinah. Siapa tahu malam itu dia mendapati ada rumah tangga yang sampai malam itu belum makan. Itu tanggung jawabnya Khalifah Amirul Mukminin. Siapa tahu kemudian dia malam itu mendapati musafir di tengah jalan tidak mendapatkan tumpangan untuk beristirahat. Tanggung jawab khalifah itu. Siapa tahu dia mendapati ada rumah tangga yang kesulitan. Setelah tahajud dia melakukan itu. Baru sebegitu dia langsung menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan jamaah subuh. Loh, semakin dia terkenal itu, diangkat jadi khalifah Amirul Mukminin, tambah sering dia masuk ke rumah-rumah yang demikian itu, kampung-kampung. Siapa tahu ada berita yang tidak sampai kepada saya, sampai seperti itu. Dan itu tidak ada lain apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, mencontoh uswatun hasanahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi seperti itu hadirin. Nabi dengan semua kalangan bisa. Dengan pemimpin negara lain Kanjeng Nabi bisa bergaul. Dengan rakyat jelata pun, dengan orang Badui pun Nabi bisa duduk dan kemudian berucap, bercerita, omong-omongan dengan mereka seperti tanpa ada batas dan kisi-kisinya. Betapa kemudian cairnya kehidupan Kanjeng Nabi bisa kemudian dirasakan oleh semuanya. Bayangkan hadirin, tengah-tengah khutbah Jumat dindek oleh orang Badui. Sebab orang Badui niki sudah berapa lama di kampungnya mboten turun hujan. Niki tengah-tengah khutbah, ya Rasul, dongakno niki. Bulanan sudah enggak turun hujan. Ya hampir tahunan, rusak sudah kurma-kurma saya ini. Pohon-pohon kurma semuanya rusak. Dongakno Kanjeng Nabi. Niki di tengah-tengah. Enggak ngamuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian mendoakan supaya turun hujan. Akhirnya kemudian turun hujan di sana hadirin. Loh, sampai begitunya. Enggak ada perasaan Nabi marah kepada itu. Ya, begitu kemudian luar biasanya Nabi.
2 pekan kemudian Baduin itu datang lagi, Nabi tungakno udane kakean katanya. Ya banjir niki ditungakno malih ya, supaya hujan itu tidak itu hawalaina wa ma'alaina, tapi di seputar jatuhnya ke padang pasir, tidak di kampung Baduin. Lho Kanjeng Nabi ngoten. Makanya wonten habaib, wonten kiai, wonten asatid ya, orang datang, ih kula kok sumpek ngeten dongaaken ditungakno sak napa mawon. Kula ngeten Habib ngoten ditungaaken. Napa mawon ya, kenapa? Ya itu Kanjeng Nabi begitu. Tidak ada kisi, tidak ada pembatas, mereka begitu dekat, semakin dikenal, semakin dekat dengan rakyat. Itu alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan. Kalau semakin jadi pemimpin malah sulit disentuh, malah tidak pernah tahu orang-orang bawah, wah itu alamat hadirin tidak benar yang demikian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, diakhiri dengan ungkapan di sini wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Semakin dia dikenal, semakin dia terkenal, hajat kebutuhan orang-orang semakin dia penuhi. Tawaduknya kepada mereka semakin menampak, bukan menjadi orang yang angkuh. Ini alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan. Kalau 5 ini ada pada diri kita, alhamdulillah. Semoga ini menjadi pertanda memang diciptakan sebelum lahir kita saidun, orang yang bahagia. Kalau 5 ini kok belas gak ono hadirin, wah syaqiyo, kita masih punya waktu, kita masih punya ruang ya, berikhtiar untuk mengubah diri kita. Ujung-ujungnya Allah yang hanya tahu, nanti kemudian akhirannya hanya Allah yang tahu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kula kinten cukup ini yang bisa kita sampaikan. Tapi sebelum kita tutup, kita buka pertanyaan terlebih dahulu hadirin. 1, 2 atau 3 pertanyaan, berapa menit, monggo. Atau ada yang mau menyampaikan, monggo, dipersilakan, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama ya, salat ba'diyah isya, ngeten hadirin, bahwasanya salat ba'diyah isya ini bagian daripada salat sunnah rawatib, salat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah salat jamaah 5, salat 5 waktu. Salat rawatib itu adalah salat sunnah yang biasa dilakukan sebelum atau sesudah salat 5 waktu. Sedangkan rawatib itu nanti dibagi 2. Ada yang muakkad, sangat dianjurkan, tidak pernah ditinggal Nabi. Ini ada 10 dan kita fikih. Ada lagi yang ghairul muakkad, ya, tidak terlalu ditekankan, Nabi mengerjakan, tapi kadang-kadang ditinggal supaya tahu kalau itu bukan wajib. Nah, untuk yang muakkad ini Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nah, kebetulan sholat ba'diyah isya itu termasuk yang muakkad yang 10 itu. Artinya sholat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, sehingga dia dikategorikan muakkad itu ba'diyah isya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan salat tarawih itu namanya kan awalnya qiyamu Ramadan. Hadisnya sering kita dengar, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan,
dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Itu maksudnya. Yang dimaksud dengan man qoma itu nggih salat tarawih. Di zaman Nabi tidak ada istilah tarawih, qiyam Ramadan. Nah, tarawih itu dari kemudian sahabat dan tabi'in, cara melaksanakannya mereka ketika 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat ini. Sebab yang dibaca ayatnya panjang-panjang. Istirahat. Lah istirahat itu namanya tarwihatun, tarwihah. Istirahat itu tarwihah. 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 4 istirahat. Jadi tarwihahnya 5 diri. Lah kalau tarwihah 5, kalau 1 mufrad tarwihatun. Kalau mutsanna tasniyah tarwihatani. Kalau kemudian jamak sighat muntahal jumu' tarawih. Ya, jadi tarawih ini sholat yang banyak istirahatnya. Ya, tapi jangan salah artikan kemudian bolak-balik istirahat doa. Ya, jadi istirahat banyak itu karena yang dibaca ayat-ayatnya panjang. Nabi itu kalau membaca 100 ayat, 150 ayat. AWDW kan alhaqumut takatsur. Ya, jadi enggak terlalu panjang, aja banyak istirahat, gak mari-mari nanti. Nah, niki. Nah, oleh karena itu salat tarawih ini dilakukan Nabi 3-4 kali, setelah itu ditinggalkan. Kemudian yang lain melakukan sendiri. Wafatnya Nabi itu sudah ya semua tarawih dewi-dewi kelompok. Baru zaman Umar itu dikumpulkan di Masjid Nabawi yang ngimami sahabat Ubay bin Ka'ab. Begitu perintah Umar bin Khattab dilakukan Ubay, suatu malam kemudian Umar bin Khattab ningali kok semua jamaah berkumpul di satu imam, Ubay bin Ka'ab. Kemudian komentarnya Umar bin Khattab yang menjadi viral niki, nikmatul bid'atu hadhihi, bid'ah sing paling bagus ya kok ngene iki itu. Itu kemudian disarai oleh ulama dengan berbagai macam keterangan. Artinya begini, dibandingkan kalau salat ba'diyah isya mboten nate ditinggal oleh Nabi. Kalau kemudian tarawih pernah ditinggal oleh Nabi, makanya nilai ba'diyah isya itu tetap lebih tinggi sebab tidak pernah ditinggal oleh Nabi. Dari segi tidak pernah ditinggal oleh Nabi, itu sesuatu yang berarti sangat penting. Maka kalau dibandingkan ba'diyah isya tarawih, ya kemudian lebih utama ba'diyah isya. Tetapi jangan bandingkan begitu, ba'diyah isya nggih penting, tarawih sebab Ramadan ya penting. Ada ba'diyah isya penting apa? Ya wis ya ba'diyah tok gak usah tarawih. Lho aja ngono. Eman. Sebab mumpung Ramadan, sunnah itu nilai pahalanya dilipatkan seperti wajib. Dan antara sunnah dan wajib itu bandingannya 70 hadirin. Maka kalau pengen melaksanakan sholat tarawih, lipatannya itu 70 kali. Eman orang kok sehat ya sehat, melaku ya iso, rukuk sujud ya iso. Lho kok gak tarawih, gak apa-apa sampean. Nah itu tuh. Ya sampean gak apa-apa takon ngono, ditakoni sampean ngomong ngono gak apa-apa. Gak apa ya wis, gak ya takon aku. Sampean gak apa-apa. Ya gak apa-apa ya wis. Nah ini oleh karena sehat walafiat kok gak tarawih, kok ate lapo. No omah mek kelam-kelom, gak lapo-lapo, no masjid ngono. Nah niki. Nah ini yang pertama. Kemudian silaturahim, kemudian bisa menambah rizki, kemudian menambah umur. Ngeten hadirin, hakikatnya usia kita itu sudah kemudian ya, hakikatnya usia kita sudah ditakdir oleh Allah, ajalnya berapa itu sudah tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, umumnya di antara kulopangan kita bicara umum, ya umumnya orang ada 60-70. Karena kemudian bahasa kemudian ditambah usianya karena senengani silaturahim, karena senengani sedekah, usianya dipanjangkan oleh Allah. Nah, dipanjangkan oleh Allah itu satu maknanya
betul-betul dipanjangkan hisiah, tapi tidak akan berbeda dengan takdir yang sudah ditakdir oleh Allah sebelum kelahiran kita. Memang kemudian ada orang mengatakan, waduh wong loro dan usia gak suwe, tapi kemudian karena senangane silaturahim kali sedekah panjang hadirin, itu memang tepat yang di sana dengan ya yang menginginkan dia sedekah ya Allah, yang kemudian memudahkan dia silaturahim siapa? Ya Allah. Berarti memang digiring oleh Allah untuk pas usianya seperti itu. Satu, memang dipanjangkan. Yang kedua, makna dipanjangkan itu kualitasnya, barokahnya ditambah. Al-Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Arba'in Nawawiyah, usianya kurang lebih 46 hadirin. Boten panjang, belum sempat menikah Imam An-Nawawi. 46, satu riwayat 48. Tetapi menilik dari karangannya dan hasil didikan ulama yang kemudian dikeluarkan dari pengajiannya Imam Nawawi, gak cocok kalau usianya cuma 46. Arba'in Nawawiyah karangannya, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar An-Nawawiyah, Majmu' Syarah Muhadzab 23 juz, Syarah Sahih Muslim 8 juz. Niki sik kata kitab Imam Nawawi. Kata ulama dihitung itu minimal usianya Imam Nawawi harusnya 350 tahun untuk cocok dengan karangannya itu, jumlah karangannya. Tapi kan memang cuma 46. Wah, berarti barokah. Bisa jadi usianya enggak banyak, tapi kualitasnya ngalai orang yang usianya ratusan tahun. Tiang fulan niki ahli ibadah sita niki boten umum usianya biasa, tapi manfaat yang dirasakan oleh banyak orang, rasa-rasanya beliau bukan usia 60 tapi usianya 100 tahun, 120 tahun, ningali manfaat yang sudah dibuat dalam kehidupan keseharian. Ngoten maksudnya. Penanya kedua, kalau ada yang bertanya, ibu-ibu ada yang tanya, sampun nggih? Saya kira cukup. Napa dilanjut sampai jam itu? Sampun nggih. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kula kinten ngeten ingkang saged kula sampaiaken, ada kurang lebihnya ngapunten kang kathah, lebih-lebih dumateng sesepuh, para kiai, para asatidz di Masjid An-Nur, ngapunten kalau ada ungkapan kata-kata yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ishfi Sayyidil Walid Al-Allamah Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idris shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman, warzuqna jami'an tulal umur fi sihatin wa afiyah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah
astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.